Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Sikap berdoa. Hap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama. Lagunya adalah Hari Merdeka. Sudah bisa semua? Nah, dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan bukunya, menyiapkan alat tulisnya. Lalu, kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti yang sudah kita pelajari, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis usaha ekonomi terdiri dari usaha sendiri atau perorangan dan usaha kelompok. Untuk usaha sendiri, di antaranya meliputi usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Kemudian, untuk usaha ekonomi berkelompok meliputi firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Selanjutnya, Bunda akan jelaskan mengenai usaha ekonomi kelompok. Yang pertama, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV, terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. 5. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. 1. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, dan minyak. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam.
Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya, pengusaha batik dan pengusaha kayu. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa. Keterkaitan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pada gambar, pabrik roti tersebut sedang membuat roti. Pabrik roti memperoleh bahan baku dari pabrik tepung. Bahan baku yang diolah akan mempunyai nilai tambah sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pada gambar, roti yang selesai diproduksi akan didistribusikan ke toko roti. Toko roti akan mendistribusikan ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, ketika kegiatan ekonomi ini saling berhubungan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Cara menghargai usaha ekonomi orang lain, diantaranya yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, bagaimana? Sudah paham untuk materi hari ini? Semoga sudah ya. Untuk tugas, silahkan anak-anakku sekalian download dan kerjakan worksheet yang ada di e-learning ya. Selamat mengerjakan. Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar tentang jenis usaha ekonomi. Kedua, yaitu tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan. Ketiga, kita belajar usaha kegiatan ekonomi. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan worksheet yang ada di website e-learning Teladan. Kemudian hasilnya di-upload di website e-learning Sekolah Teladan. Nah, Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena di Teladan, semua anak itu hebat. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Nahtatim bilhamdallah, alhamdulillah. Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.